keras petugas kesehatan juga gugus yang ada di desa. Ada beberapa orang yang memang punya pilihan untuk nggak mudik. Nah, bagi mereka yang nggak punya pilihan ini, pilihan tentunya mereka pulang ke kampung halamannya mereka. Meskipun juga belum tentu juga mereka akan punya kepastian bakal bisa kerja nggak sih nanti di kampung gitu kan. Yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ada beberapa yang saya apresiasi positif. Salah satunya pemberian pinjaman lunak kepada pedagang pasar. Itu mereka benar-benar turun omset hariannya dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan kredit lunak. Sampai hari ini Bojonegoro itu dikepung daerah-daerah zona merah namanya. Misalkan Lamongan itu tadi itu sampai 13 yang merah, terus Nganjuk, terus Madiun. Bojonegoro kalau lihat Mbak Sally itu karena memang kemampuan pemerintah Kabupaten Bojonegoro sehingga seperti itu atau seperti apa? Kalau mudah-mudahan aja sih Mas ya, kalau yang kita lihat dari peta yang diupdate, kita apresiasi banget bahwa di pemerintah Kabupaten Bojonegoro itu update datanya per kecamatan. Karena kalau kita lihat nggak semua kabupaten kota itu punya data per kecamatan. Jadi setiap orang yang tinggal di masing-masing kecamatan itu jadi punya wawasan untuk meningkatkan kewaspadaan. Ada berapa orang sih ODP di kecamatan A, kecamatan B, PDP-nya ada berapa. Itu sangat membantu warga masyarakat di kecamatan setempat untuk meningkatkan kewaspadaan. Itu yang pertama. Tapi terkait dengan apa yang mengakibatkan kalau kita dikelilingi oleh beberapa kabupaten kota yang zona merah, tapi sampai sekarang Bojonegoro alhamdulillah nih belum ada yang terindikasi maupun yang sudah atau suspek positif itu. Nah, itu ada dua hal sebenarnya. Aku berharap sih memang benar-benar karena masyarakat belum ada yang terpapar. Tapi saya khawatir sebenarnya kalau kemungkinannya adalah kedua, karena orang yang bisa mengakses tes itu masih sangat sedikit. Kalau di Bojonegoro, ya saya harus ngomong ya bahwa sekarang yang dites itu orang-orang yang sudah sakit dan masuk rumah sakit. Jadi ini kan lagi ribut-ribut nih Mas ya soal boleh mudik atau enggak gitu. Ada beberapa orang yang memang punya pilihan untuk enggak mudik, misalnya mereka punya rumah di kota tempat mereka bekerja, jadi mereka punya pilihan untuk enggak pulang. Tapi ada banyak di antara kita yang tidak punya pilihan karena mungkin mereka ngekos. Mereka kos atau mereka tinggal di mes sedangkan pabriknya tutup atau kantornya tutup. Sedangkan mereka kalau sudah nggak kerja di daerah di kotanya itu sudah nggak kerja, mereka tetap harus bayar rental kamar kosnya atau harus perpanjang kontrakannya, atau kalau pabriknya tutup otomatis mesnya juga tutup juga gitu. Nah, bagi mereka yang nggak punya pilihan ini, pilihan tentunya mereka pulang ke kampung halamannya mereka. Dimana di situ mereka mungkin punya rumah. Meskipun juga belum tentu juga mereka akan punya kepastian bakal bisa kerja nggak sih nanti di kampung gitu kan. Karena mata pencaharian di kampung juga susah, lapangan pekerjaan juga mungkin malah lebih mudah di kota. Nah, bagi orang-orang ini yang memang nggak ada pilihan untuk tetap stay dan tidak mudik, berarti kan mereka harus datang nih, harus tetap pulang ke kampung halamannya masing-masing. Terus apa sih yang mereka bisa lakukan? Yang pertama, mereka lapor ke desa lah. Kalau mungkin banyak orang yang nggak tahu soal gugus tugas COVID-19 yang ada di desa, ya datang aja ke desa, ke perangkat desa, melaporkan kalau mau pulang gitu. Terus habis itu nanti ke puskesmas untuk dilakukan pengecekan, ada gejala atau nggak ada gejala. Baik ada gejala ringan maupun berat. Kalau berat langsung masuk ke rujukan ya, langsung diisolasi di puskesmas setempat. Kalau nggak ada gejala berarti boleh pulang dan tetap harus karantin, self karantin selama 14 hari. Ya, itu mau nggak mau itu konsekuensi yang dilakukan. Abut tuh Mbak, abut kuwi. Lah 14 dino orang ngopi misalkan. Iya. Terus dia harus nggak kerja. Aku sebenarnya sih yang paling concern ke mereka 14 hari di rumah. Kalau cuman sekedar bosen itu tak rasa bisa ditangani. Tapi banyak dari kita itu yang rumahnya itu tidak layak dijadikan tempat karantin. Jangankanlah satu kamar itu digoni dewi, astagfirullahaladzim ya, pokoknya digoni dewi. Jangankan satu kamar itu untuk dirinya sendiri gitu ya. Bahkan ada rumah yang ukurannya sangat kecil dengan ventilasi dan pencahayaan yang terbatas, mereka harus tinggal
2 sampai 3 kepala keluarga di satu rumah itu gitu. Terus sampai karantin kayak gimana? Hampir nggak ada pilihan. Mereka pulang itu rumahnya juga udah berdesak-desakan. Satu rumah biasanya ada lebih dari 2 kepala keluarga dan itu banyak biasa. Nah itu sebenarnya yang sulit. Kemarin kayak gampang itu kok juga yang wong corona iki wis angel. Ya sebenarnya itu situasi-situasi yang kemudian himbauan dari pemerintah itu semakin sulit dilaksanakan itu karena kalau kita ngelihat ya ini saya harus ngomong mohon maaf ya kalau kita ngelihat jubir presiden atau staf milenial presiden kayaknya semuanya itu sudah ada datanya deh, semuanya itu tinggal dieksekusi aja. Ini ditambah dari 15 juta ke 20 juta penerima PKH. Terus yang mau dikasih PKH siapa? Ya tinggal dieksekusi aja, datanya udah ada. Tapi nggak semudah itu prakteknya mas gitu kan. Mungkin karena mereka tinggal di kota, nggak pernah melihat di kondisi di desa, di mana populasi di desa jangankan mau karantin tempat tidur saja harus berbagi dengan anggota keluarga yang lain. Itu jadi artinya banyak lokasi rumah-rumah ya rumah-rumah penduduk ya memang yang miliknya itu tidak layak untuk dijadikan tempat karantina. Betul. Sehingga ini ada yang bisa dicontoh juga sih mas. Di Solo, kota Solo kan sudah menyediakan beberapa ratus tempat untuk isolasi, untuk karantin. Ada beberapa di antara, memang ini aset-asetnya pemerintah kabupaten. Sebenarnya ada himbauan dari Kementerian Desa untuk membuat namanya relawan desa lawan COVID-19. Salah satunya adalah menyediakan tempat isolasi. Iya, desa. Itu ada ya di Kementerian Desa. Masalahnya adalah sopo sing gelem tinggoni. Iya. Misalkan untuk tinggoni isolasi itu. Kebutuhan makannya mereka sehari 3 kali. Iya, karena misalkan fasilitas-fasilitas di desa, fasilitas umum misalkan tidak selayak yang di kota. Betul. Nah, makanya itu harus ada upaya. Karena ini harus cepat loh. Ya, karena misalkan sebentar lagi misalkan mudik. Ya, jadi kalau nggak salah dalam minggu ini itu ada stagnansi, tidak ada pertumbuhan kasus baru sebanyak 2 hari. Jadi 2 hari itu benar-benar nggak ada kasus baru di Jawa Timur. 131. Iya kan, ya 2 hari itu. Terus kemudian orang-orang tiba-tiba berkerumun lagi mas. Podo budal ngopi, podo wah seolah-olah nggak ada orang yang ketularan lagi. Dan 2 hari setelahnya 45 kasus baru. Karena orang-orang nggak waspada. Jadi penting banget sebenarnya kita boleh menginfiltrasi diri kita dengan berita yang positif, dengan keyakinan-keyakinan yang positif. Tapi tadi jangan sampai kemudian kita nutupi kewaspadaan bahwa sebenarnya ini kan krisisnya belum berlalu. Berarti harus tetap hati-hati. Ya maksudnya gini mbak, artinya optimisme tadi itu yang perlu dibangun adalah ketika desa itu nggak siap dengan program-program yang disampaikan oleh pemerintah pusat misalkan dari Kementerian Desa, dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten, nanti penanganannya ya jadi tidak maksimal. Tidak maksimal betul. Jadi sebenarnya ini butuh kerja keras dari pemerintah kabupaten. Kalau sudah kemudian tidak ada larangan ya, hanya himbauan untuk tidak mudik dan himbauan itu kan boleh diikuti, anjurannya ada juga yang tidak mengikuti anjuran karena terpaksa. Jadi sebenarnya ini kerja keras petugas kesehatan juga gugus yang ada di desa, terutama di kabupaten, karena kalau kemudian desa tidak bisa mengcover, tentunya kabupaten benar-benar harus turun tangan. Ada miskomunikasi atau apa gitu loh, soal bagaimana membangun kesadaran bersama. Betul. Sing desa ya dia merasa jadi terpisah gitu loh, saya melihatnya antara gugus desa, gugus kecamatan sama gugus kabupaten. Tidak ada kesatuan karena merasa bahwa kabupaten memerintahkan kecamatan, kecamatan memerintahkan desa, desa memerintahkan RT. Perasaan diperintah itu sebenarnya yang menjadikan tidak enak. Kalau wajar misalkan kecamatan diperintah sama bupati, tapi ketika sudah sampai di bawah, RT itu kan mempertanyakan, aku jadi RT, terus mbok kongkoni, lah aku terus hakku apa, kewajibanku apa. Ketika muncul seperti itu sudah buyar lagi namanya kebersamaan. Nah artinya Mbak Sally lihat gimana? Kalau aku sih berharapnya gini ya, jadi sadar betul apa yang diceritakan Mas Safik tadi, bahwa di desa saya ngelihat di Pak RT tempat saya tinggal itu bawa kompresan itu disinfektan dan dia itu dari rumah ke rumah ngopres nyemprot sendiri tuh, bawa semprotan disinfektan.
Dan itu dia lakukan secara reguler, nggak cuma satu kali, ini sudah 2 kali nih keliling di seluruh anggota Itu RT-nya. kesadaran personal, Nah, bukan kesadaran struktural betul. maksudnya. Nah, seharusnya ini kan nggak mungkin kemudian kita kabupaten akan mengumpulkan seluruh RT, Nggak tapi bisa. minimal ada pedoman yang nanti diluncurkan entah gugus tugas kabupaten atau dinas kesehatan bahwa apa-apa saja sih yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh skala rumah tangga untuk menjaga kebersihannya, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh individu. Dan ini bisa jadi kayak guideline gitu loh. Dan ini dipahami oleh semua orang bahwa kita semua harus nyegah gitu loh. Bareng. Kita nggak berharap bahwa di Bojonegoro itu kemudian oh nanti siapa yang harus nyumbang, itu enggak, tapi berharap bahwa untuk menanggulangi ini itu semua orang harus punya kesadaran. Semua orang harus punya kesadaran bagi bahwa kalau tenaga kesehatan aja mungkin nggak akan cukup, gugus aja nggak akan cukup, Pak RT aja nggak akan cukup. Jadi harus semua orang punya apa membangun kesadaran bersama untuk menjaga Ya. tadi. Memang kalau sebenarnya kalau lingkup RT itu masih bisa dikumpulkan melalui perdusun ya. Jadi kalau perdusun kan nggak terlalu banyak. Jadi melalui kasun-kasunnya yang kemudian ngajak rundingan mungkin RT sama Karang Taruna, desa kita mau kayak gimana nih untuk melakukan perlindungan terhadap pendatang, data orang-orang yang mau mudik, data yang keluar masuk secara reguler per minggu atau apa, itu benar-benar bareng-bareng sebenarnya. Kalau disuruh aja sih memang ya nggak semua orang akan jalan gitu. Mungkin dilakukan sekali 2 kali tapi nggak akan efektif. Jadi memang harus itu menjadi kesadaran bersama. Jadi yang punya kemampuan lebih harus menolong, yang dalam kondisi keterbatasan ya mungkin yang punya kesempatan tetap ada di rumah, tapi yang tetap harus keluar, harus kerja, harus tetap ada di jalan, ya mereka tetap harus jaga kebersihan. Kalau urusan kesehatan itu pesannya kan sebenarnya mudah, cuci tangan, betul, pakai sabun, social distancing, physical distancing, terus pakai masker, ya. Lebih banyak di rumah. Ya. Kalau dipikir itu kan yo rabot lah, Ya, aslinya itu. Tapi yo rabot. Betul. Kalau Mbak Sally, bagaimana membangun kesadaran itu? Sebenarnya kita semua kan pengen bahwa krisis ini cepat berlalu ya. Sebenarnya kalau kita mau taat terhadap tadi yang Mas Afif sampaikan tadi ya, cuci tangan, jaga pola makan, jaga pola tidur cukup, olahraga, kemudian pakai masker bila sakit, dan sekarang yang terbaru himbauan pemerintah bahwa masker kain juga untuk orang sehat. Dan juga menjaga jarak tadi, soal physical distancing. Sebenarnya kalau kita mau patuh dengan itu saja, kita mau patuh bahwa mungkin kita terlepas dari yang tidak bisa melakukannya ya, yang dengan terpaksa harus kerja di luar. Tapi kalau kita mau patuh dengan itu saja, semakin angka kepatuhannya tinggi, semakin cepat krisis ini akan berlalu. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomong bahwa nanti banyak orang yang nggak bisa cari makan, banyak orang yang kemudian mata pencahariannya hilang karena nggak ada pembeli sama sekali karena semua orang ada di rumah. Ya sebenarnya ya kuncinya adalah kesabaran tadi ya. Sebenarnya kita kayak harus benar-benar sabar. Kalau kita bisa ngelewatin fase ini, krisisnya akan semakin cepat berlalu dan kita akan semakin cepat bisa memulihkan kondisi ekonomi juga. Tapi kalau semakin kita nggak patuh, kita tetap berkeliaran di mana-mana, ya nggak apa-apa sih, ekonomi tetap akan bergerak lambat dan krisis juga akan terus bergerak lambat panjang. Gitu sebenarnya. Jadi kita mau straight dengan kesabaran tadi, atau kita mau ya udahlah slow aja kayak yang sekarang ini, yang penting masih bisa sedikit-sedikit cari makan, tapi krisisnya nanti akan lama, lebih lama daripada yang diprediksi. Yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ada beberapa. Sudah bagus apa? Sebenarnya kalau ada beberapa yang saya apresiasi positif, salah satunya pemberian pinjaman lunak kepada pedagang pasar, karena mereka yang benar-benar lesu sekali sekarang karena banyak orang yang dari pembatasan lapak pedagang di pasar, jam operasional pasar, itu mereka benar-benar turun omset hariannya, dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan kredit lunak supaya teman-teman pedagang bisa ngakses itu sebenarnya bagus banget.
Dan itu tidak dilakukan oleh semua daerah, ini inisiatif pemerintah kabupaten, jadi itu benar-benar diapresiasi. Saya memberikan apresiasi positif untuk langkah itu. Tapi kemudian ada beberapa lain. Jadi kita kan menghadapi 2 krisis ini Mas ya. Pertama krisis kesehatan, kedua krisis ekonomi. Kalau krisis kesehatan tadi seperti Mas Taufik sampaikan bahwa kalau patuh sebenarnya nggak susah dan ini bisa selesai. Tapi krisis ekonomi ini yang kita butuh waktu untuk memulihkan. Tadi stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti listrik gratis untuk 450 dan diskon 50% untuk 900 bersubsidi, itu bagus banget. Dan kemudian ditunjang lagi kredit mikro dari pemerintah kabupaten. Terus yang saya sebenarnya juga mengapresiasi positif yaitu terkait dengan restrukturisasi kredit, yang sebenarnya kalau itu diaplikasikan ya Mas ke kabupaten akan sangat menolong. Ya, Permasalahannya, iya itu program pusat. Permasalahannya kayaknya itu di lapangan tidak bisa diakses oleh sembarang atau semua orang. Itu sebenarnya yang jadi PR. Bahwa pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa ada keringanan penundaan cicilan, kemudian pemotongan bunga dan berbagai bentuk simulasi restrukturisasi kredit yang ditawarkan oleh berbagai penyedia jasa keuangan. Itu harusnya disosialisasi sampai ke tingkat desa. Jadi orang-orang yang punya kredit KUR, kemudian ada UMKM yang punya kredit itu benar-benar bisa mengakses itu. Karena mereka punya pinjaman dan kemudian usahanya mereka benar-benar terdampak dan nggak ada yang beli sama sekali sekarang di kondisi kayak sekarang ini. Penundaan cicilan tadi itu benar-benar sangat akan bisa dirasakan andai kata semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Termasuk yang leasing sepeda motor. Betul. Teman saya itu sampai tidak kapra misalnya. Iya, karena padahal ukur 600.000 loh. penting Mas, andai kata misal tukang jual sayur keliling itu juga alatnya motor. Misal dia sopir Gojek, alatnya juga motor. Jadi itu juga alat untuk mereka mencari nafkah. Sebenarnya jadi saya sangat benar-benar strongly recommended memberikan rekomendasi yang sangat kuat bahwa kebijakan yang ada di pemerintah pusat itu harus benar-benar diturunkan sampai ke tingkat cabang. Kalau memang mereka bank nasional yang punya cabang sampai ke daerah, atau mereka koperasi atau penyedia jasa keuangan non bank, mereka harus benar-benar aplikasikan pemerintah kebijakan yang sudah didetailkan oleh OJK. Itu benar-benar sangat akan membantu. Di samping dengan jadi itu bentuk paket stimulus ekonomi yang bisa membuat masyarakat bertahan di krisis ekonominya. Artinya krisis kesehatan sebenarnya solusinya mudah, kebersamaan, dilakukan aja. Iya, dilakukan aja. Ya, krisis ekonomi, stimulus soal. Iya, paket stimulus ekonomi. Jadi ya sebenarnya harus keringanan kredit, kemudian pinjaman lunak untuk pedagang, itu sebenarnya itu sangat amat membantu di luar paket PKH plus non PKH. Jadi sebenarnya BPNT. Mbak Sari lihat programnya itu sebenarnya udah bagus. Sebenarnya tinggal melaksanakannya dan sebenarnya itu dibikin kalau secara tidak dalam kondisi pandemi mereka dapat PKH juga gitu ya. Cuman mungkin ini ditambah kuotanya dari yang mungkin berapa, seperti di nasional 15 juta ke 20 juta penerima. Nah mungkin di sini Bupati juga menambahkan bahwa non PKH ada yang dari daerah mengeluarkan bantuan pangan non tunai juga di luar PKH. Itu juga salah satu inisiatif yang luar biasa. Jadi paket stimulus ekonomi itu yang sebenarnya harus kita siapkan, dan ini meskipun krisisnya sudah selesai, saya rasa kita nggak akan segera keluar dari krisis ekonomi. Jadi kita pasti akan tahap bangkit laginya itu sebenarnya. Kita kalau misalkan harus stimulus. Artinya bahwa kalau di Bojonegoro kita optimis ya bahwa ini bisa kita lalui dengan itu harus kita jaga semangatnya, bahwa kita tahu bahwa dengan menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga orang-orang sekitar kita.